Halo Sobat ZI, selamat datang di podcast WBBM KPP Pratama Pangkalan Bun. Bersama saya Muhammad Widodo Ma'ruf. Di episode perdana kita kali ini, kita akan membahas mengenai ZI, WBK, dan WBBM. Dan tentunya di podcast kali ini kita akan membahas mengenai proses bagaimana KPP Pratama Pangkalan Bun menuju WBBM. Nah, di episode kali ini kita akan ngobrol bersama Ibu Kepala KPP Pratama Pangkalan Bun. Halo Bu Dahlia. Halo Mas Dodo. Nah, kita sapa dulu nih para Sobat ZI Bu. Halo Sobat ZI. Halo Sobat ZI. Nah, gimana Bu kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Nah, semoga kita sehat selalu ya, baik Sobat ZI dan Ibu Dahlia dan Amin. seluruh pegawai KPP Pratama Pangkalan Bun. Amin. Nah, Bu Dahlia, kalau misal saya sering nih, baik di Pangkalan Bun atau balik ke Jawa, itu saya seringkali melihat spanduk-spanduk besar ZI WBK atau ZI menuju WBBM. Nah, sebenarnya apa sih Bu ZI WBK atau WBBM ini Bu? Oke, ZI WBK itu adalah singkatan dari Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi. Kalau ZI WBBM itu Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Nah, ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia yang tertuang di dalam Perpres, ya, Peraturan Presiden RI terkait dengan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Oh, berarti untuk mencegah korupsi. Mencegah. Wah, mulia ini tujuannya. Betul. Jadi pembangunan ZI WBK ini memang menjadi arahan dari pimpinan tertinggi kita agar seluruh instansi, apakah itu di pemerintah pusat, di kementerian lembaga, kemudian di pemerintah daerah, itu juga ikut serta membangun zona integritas menuju WBK. Oke, berarti ini kayak sebuah standar ya? Betul. Sebuah standar yang diciptakan oleh pemerintah agar tadi menghindari korupsi ya? Betul, sehingga arahan-arahan ataupun poin-poin penting yang harus dibangun itu juga tertuang di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, jadi terstandar. Nah, standarnya itu bagaimana Bu? Apa kriteria yang dibangun? Ada area-area apa saja nih yang perlu dibangun ZI WBK atau WBBM? Ya. Proses pembangunan ZI-nya sendiri itu kurang lebihnya sama antara ZI WBK dan ZI WBBM. Kurang lebih sama ya? Karena memang di 6 area perubahan. Jadi ada semuanya sama di 6 area perubahan. Tetapi nanti tingkatan dari hasil ataupun nilai yang maksimal atau minimal yang harus diperoleh agar mendapatkan predikat WBK maupun WBBM itu berbeda. Oh, berbeda. Jadi kalau kita boleh jelaskan terkait dengan tadi tuh 6 area perubahan, Mas Dodo. Oh, ada. Apa aja nih Bu? 6 area perubahan dibagi jadi berapa? Iya. 6 area perubahan ini itu ada dalam bentuk dasarnya atau fondasinya, kemudian prosesnya seperti apa dan apa yang diinginkan, ujungnya itu apa. Ujungnya. Yang pertama, kalau terkait dengan fondasi, apa yang duluan harus dibangun, yaitu dari sisi area perubahan, manajemen perubahannya. Oh, itu jadi fondasi ya Bu? Itu fondasinya. Awalnya kita ini harus dikuatkan. Betul. Kalau fondasinya nggak kuat, ibarat rumah, Sobat ZI, udah ketika ada gempa di kita itu udah hancur aja gitu ya. Kalau nggak kuat. Iya, gitu. jadi harus kuat. Apa aja Bu sebenarnya manajemen perubahan ini apa aja Bu yang perlu dikuatkan? Manajemen perubahan ini sesungguhnya yang ingin disasar ataupun yang harus kita capai adalah bagaimana mengubah pola pikir, ya, mekanisme kerja dan budaya kerja individu yang ada di dalam unit kerja tersebut. Oh, mindset dan budaya. Sehingga mereka, individu-individu yang ada di dalam unit kerja tersebut bisa sejalan seiring dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang bersangkutan. Oh, gitu Bu. Karena di sini yang diubah adalah manusia ya Bu. Betul. Manusianya. Betul, itu yang fondasi awalnya itu yang harus kita bangun. Ada area apa aja Bu di manajemen perubahan? Tadi kan di awal sudah dijelaskan fondasinya adalah di area manajemen perubahan. Kemudian di prosesnya itu ada 4. Ada 4. Yaitu penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, kemudian penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan. Itu adalah prosesnya. Itu prosesnya 4 tadi ya Bu? Iya.
Kemudian ujungnya yang diharapkan. Nah, ini ujungnya. Ujungnya adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Maka area yang terakhir yang keenam adalah area penguatan peningkatan kualitas pelayanan publik. Itu yang diharapkan gitu ya. Dengan pembangunan ZIWBK maupun BBPM yang namanya pengguna layanan di semua instansi pemerintah pusat maupun daerah bisa terlayani secara maksimal. Gitu. Jadi ujungnya adalah pelayanan ke masyarakat. Betul. Tapi tadi balik lagi ada pondasi yang harus dibangun secara kuat ya Bu, lewat manajemen perubahan tadi. Tanpa itu nanti pelayanannya semu ya Bu, atau? Ya nanti masyarakat merasa tidak puas. Ada mungkin kok dipersulit, kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah? Itu dulu ya kan? Itu dulu. Jadi kalau sekarang yang kita ingin kuatkan adalah kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Betul sekali. Jadi dicoba lah. Nah, kalau menurut Ibu nih, kunci dalam membangun ZIWBK atau WBBM itu apa Bu? Kuncinya tadi pondasi itu dulu. Jadi komitmen dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan. Komitmen pimpinan. Dia komitmen betul bagaimana kita harus berubah. Ya. Kalau sudah baik saat ini, bagaimana kita bisa lebih baik lagi? Improve ya? Harus ada yang namanya perbaikan terus menerus dan berkesinambungan menjadi memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat maupun stakeholder lainnya. Cuma tadi Mas Dodo kan ada 4 saya singgung tadi. Oh iya. Yang proses. Gimana ini bagaimana membangun secara umumnya yang kalau yang bisa kita pahami Sobat ZI. Iya. Ya, yang pertama tadi kan penataan tata laksana. Oh iya, penataan tata laksana. Itu kan berbicara terkait dengan bagaimana kita membuat sistem prosedur kerjanya itu bisa lebih efisien ya, dan bisa efektif. Oh iya, jelas lah ya. Jelas. Dengan menggunakan teknologi informasi maupun inovasi-inovasi dalam rangka untuk membuat efisiensi dari sisi bagaimana kita bekerja. Oke. Gitu. Jadi nggak menghabiskan banyak waktu itu. Ibaratnya kadang kan kalau PNS itu kadang suka menunda-nunda. Nah, kalau udah ada tata laksananya, udah ada aturannya kan, prosedurnya 5 hari ya 5 hari. Iya. 2 hari 2 hari, kan jelas ya. Betul. Jadi harus jelas itu. Apalagi menggunakan teknologi. Betul. Saat itu juga bisa. Iya, apalagi saat ini nih. Iya, saat ini kan digital. Perkembangan digital informasi, teknologi informasi itu kan lumayan cepat lah, cepat apalagi pasca COVID yang 2 tahun yang lalu. Iya, itu mempercepat proses itu. Jadi dunia usaha juga seperti itu ya, kita selayaknya instansi pemerintah juga harus ngikuti menyesuaikan perkembangan teknologi. Nah, lalu tadi terkait SDM. SDM itu bagaimana unit kerja tersebut itu bisa meningkatkan efektivitasnya, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM. Akuntabilitas pengelolaan SDM. Nah, biasanya kan akuntabilitas itu kan biasanya pelaporan keluarnya Bu. Maksudnya gimana Bu akuntabilitas? Kalau kita bicara SDM yang jadi dimulai dari sejak kita bagaimana menghitung kebutuhan SDM kita. Itu sudah dimulai dari situ, menghitung, kemudian kita mendapatkan pegawai baru, bagaimana kita menempatkan sesuai dengan bidang ilmunya misalnya ya. Kemudian setelah itu bagaimana kita memberikan yang namanya penilaian kinerjanya. Kita mengukur kinerjanya seperti apa, penilaiannya seperti apa. Setelah dia berkinerja, bagaimana nih prosedur dari sisi pemberian rewardnya atau penghargaannya. Gitu. Jadi memang itu agak susah ya Bu. Iya. Penilaian kinerja ini kan mungkin kalau di swasta biasa Bu. Tapi kalau untuk di pemerintah ini kan suatu hal yang baru ya, penilaian kinerja. Barangkali dengan ZI ini bisa dikembangkan. Justru mendorong. Adanya program ini mendorong sehingga unit kerja di instansi pemerintah, kementerian lembaga, pemerintah daerah itu sekarang memang sudah membangun yang namanya penilaian kinerja individual. Makanya kita kenal tuh yang kalau di swasta kan KPI. Kalau kita istilahnya terutama khusus di Kementerian Keuangan, indeks indikator kinerja utama atau IKU. Itulah yang menjadi salah satu penilaian kinerja. Nah, terkait SDM ini kan tentunya ada pengawasan. Tadi masuk ke area perubahan juga ya Bu. Nah, pengawasannya gimana Bu? Nah, kalau pengawasan terkait dengan penguatan pengawasan, kalau kita bicara ZIWBK itu ruhnya ada di situ. Ruhnya itu ada di situ yang harus betul-betul dikuatkan sekali ya. Karena bagaimana kita mengawasi, membuat sistem ya,
melakukan internalisasi, bagaimana kita menciptakan lingkungan pengendalian yang ada di unit kerja tersebut kondusif untuk para pegawai melaksanakan tugasnya sesuai dengan kode etik dan kode perilaku dari organisasi yang bersangkutan. Itulah pengawasan. Termasuk di situ juga diatur bagaimana kita menilai risiko, kemudian bagaimana kita memitigasi risiko supaya target organisasi kita tercapai seperti apa, kemudian ada mekanisme bagaimana kita melayani pengaduan masyarakat, itu juga ada di situ. Kemudian termasuk juga saluran pengaduan itu seperti apa melalui seluruh sistem. Nah, itu juga bagian dari penguatan pengawasan. Bagaimana juga kita mengatasi benturan kepentingan. Ya, para petugas yang ada di atau pegawai yang ada di unit kerja tersebut bisa terjaga tidak terjadi benturan kepentingan, sehingga bisa mencederai namanya pemberian pelayanan kepada pengguna layanan di suatu organisasi. Ya, jadi Sobat ZI ini bisa jadi pengawas juga ya, Bu? Betul. Karena bisa melaporkan, karena harus ada layanan pengaduannya juga. Ada. Nah, jadi bisa saling mengawasi baik masyarakat ataupun dari internal organisasi. Kalau di Direktorat Jenderal Pajak, Sobat ZI, itu kita punya saluran resmi pengaduan terkait hal ini, terkait apakah layanan ataukah terkait dengan ada mungkin oknum pegawai kita yang tidak sesuai dengan kode etik gitu ya. Nah, itu melalui saluran sistem kling pajak 1.500-200 itu salah satunya. Walaupun ada juga yang lain juga, ada melalui email, bisa juga menyampaikan surat tertulis kepada unit kerja. Oh, bisa berarti ke KPP Pratama Pangkalan bisa juga langsung kalau sepertinya saya menganggap kayaknya di KPP mungkin kurang. Langsung, misalnya ya. Nah, itu bisa langsung ke Direktorat atau langsung ke Direktur Jenderal Pajak juga bisa. Nah, di Kementerian Keuangan sendiri juga ada saluran pengaduan resminya, ya namanya whistleblower system atau disingkat dengan WISE. Itu bisa langsung ke Bu Menteri tuh. Langsung, jadi ini di Kementerian Keuangan, terutama di JP itu sekarang betul-betul memperhatikan sekali bagaimana supaya pegawai kita bekerja sesuai dengan kode etik. Jangan sampai bertindak sewenang-wenang juga gitu. Berarti itu menuju salah satu tadi area terkait akuntabilitas juga ya, Bu? Iya, akuntabilitas dari bagaimana kita menciptakan SDM yang berkualitas, yang memberikan layanan prima. Nah, lanjut ke yang terakhir Ibu, terkait terakhir di area perubahan tadi ya, Bu. Pelayanan publiknya. Mungkin akuntabilitas belum masuk. Akuntabilitas belum. Ya, siap. Ya. Akuntabilitas lagi tuh penguatan akuntabilitas. Nah, gimana itu, Bu? Kalau akuntabilitas bagaimana kita unit organisasi ini atau instansi pemerintah pusat dan daerah meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Bagaimana kita mendorong agar capaian organisasi kita tercapai. Kemudian termasuk juga bagaimana kita memberikan transparansi akuntabilitas terkait dengan amanah yang diberikan kepada unit organisasi. Kalau misalnya contoh KPP, kantor pelayanan pajak itu kan dalam rangka menghimpun penerimaan negara ya demi Sobat ZI juga nih, Sobat gitu ZI, ya. biar bisa. Masa Bu pakai gas disubsidi? Disubsidi. Kemudian kalau mau sekolah jalannya juga bagus, diperbagus. Sekolah bisa sampai kuliah, Bu. Betul, ada yang namanya program KIP, Bu. KIP. Terus ada yang 12 tahun gratis sampai betul, jadi itu adalah tugas mulia yang kita emban. Saya ini produk asli negara loh. Betul, jadi SD negeri, SMP negeri, SMA negeri, kuliah pun beasiswa negara. Sama ya, sama aja ya. Itu berkat dari partisipasi juga para wajib pajak tentunya. Dan sekarang jadi kontributor saya. Betul. Gaji saya dipotong pajak. Iya, kita juga sekarang udah membayar pajak. Ya. Semoga Sobat ZI bisa kayak gitu juga. Betul. Kan membantu ya. Ya itu jadi akuntabilitas bagaimana kita bisa artinya bisa mengemban amanah ini, kemudian kita bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwa kita ini mengumpulkan penerimaan negara serius loh. Itu tuh salah satu bagian dari pembuatan akuntabilitas. Dan pada akhirnya ke peningkatan pelayanan publik tadi. Betul. Itu yang area yang terakhir. yang diharapkan. Di situ juga kita banyak membangun bagaimana kita membuat layanan itu lebih mudah, lebih cepat, lebih dijangkau. Makanya terkait dengan pelayanan publik ini dari tahun ke tahun, khususnya di Direktorat Jenderal Pajak,
mengembangkan inovasi-inovasi untuk mempermudah itu. Iya. Ya, dengan adanya kehadiran e-registration, bagaimana Iya. wajib pajak bisa Online, mendaftarkan online. online, nggak perlu ngantri. Sebetulnya nggak perlu ngantri Nggak itu perlu ke kantor ngantri. pajak nggak perlu. Iya. Jangan-jangan nanti ke depan Mas Dodo kantor pajak sepi, karena Sepi. segala sesuatu kita lakukan secara menggunakan teknologi informasi. Iya, programnya kan 3C Bu, klik Betul, call counter. betul. Iya. Jadi banyak sekali sekarang permohonan-permohonan diarahkan untuk menggunakan aplikasi-aplikasi atau teknologi informasi. Iya. Nah, ngomongin soal gini Bu, ini yang diajak tadi kan, yang diajak adalah manusia. Bagaimana, boleh diceritain ya Bu, bagaimana mengajak berubah nih para SDM di mungkin di kantor KPP Pratama Pangkalan Bun, boleh diceritakan ya? Kalau saya cerita, oh gampang banget nih Mas Dodo, itu kelihatannya tuh bohong besar gitu ya. Jadi terus terang untuk membangun yang paling sulit kalau menurut saya selama saya membangun ZI menuju WBBM itu di KPP Pratama Pangkalan Bun adalah bagaimana kita memastikan orang-orang yang ada di lingkungan kerja kita itu berpartisipasi secara aktif. Berpartisipasi aktif ya? Ya, dalam menunjang program-program kerja yang udah disusun sejak awal tahun. Jadi Sobat ZI sebetulnya di KPP Pratama Pangkalan Bun saya mungkin tidak terlalu mulai dari nol ya. Kenapa? Karena sudah mendapatkan predikat WBK di tahun 2018. Tapi saya yakin teman-teman dulunya ketika membangun ZI WBK itu juga penuh perjuangan juga. Iya, sudah punya nilai-nilainya tadi. Sudah punya. Saya di sini dalam rangka untuk tetap mempertahankan itu dan lebih meningkatkan lagi. Ada persoalan di sini karena KPP Pratama Pangkalan Bun ini merupakan KPP, istilahnya KPP transit ya Mas. KPP transit. Jadi perputaran pegawainya itu relatif lebih cepat dibandingkan kantor pelayanan pajak Pratama lainnya, sehingga setiap tahun itu ada saja pegawai yang mutasi, artinya ada yang banyak yang baru masuk menggantikan pegawai di sini ya. Itu tantangan terberat. Kenapa? Bagaimana mereka ini yang dari unit kerja lain kita arahkan betul-betul apa istilahnya tuh feel-nya dapat gitu ya. Bisa adaptasi. Bisa adaptasi dengan cepat untuk bisa mendukung pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani yang tingkatannya tuh lebih tinggi dari WBK. Iya. Gitu, Mas Dodo. Nah, bagaimana Ibu mengidentifikasi masalah dan menciptakan menciptakan rencana kerja, langkah-langkah menuju WBBM itu? Iya. Kan tadi kan mungkin salah satu problemnya tadi adalah mutasi perputaran pegawai. Iya. Bagaimana mengidentifikasi masalah lainnya? Ya. Makanya kalau salah satu masalah yang ketika kita identifikasi itu adalah satu, belum kuatnya komitmen pegawai untuk pembangunan ZI menuju WBK atau WBBM ini. Kenapa? Karena tadi banyak yang mungkin selama ini memahami ZI WBK, WBBM hanya sebatas pemenuhan dokumen. Sobat ZI, ini perlu ditekankan. Boleh dijelaskan lebih lanjut bahwa pembangunan ZI WBK dan WBBM jangan dimaknai hanya sekedar perlombaan, karena ini namanya bukan perlombaan. Bukan perlombaan. Bukan. Tetapi ini adalah istilah itu penilaian. Penilaian. Jadi semua unit kerja bisa ikut, nggak ada yang namanya nomor 1, nomor 2, nomor 3. Makanya namanya bukan perlombaan. Artinya ketika semua unit kerja itu membangun ZI WBK WBBM itu betul-betul dibangun sesuai dengan hakikatnya dari pembangunan ZI WBK WBBM di 6 area perubahan tersebut. Gitu ya. Gitu. Jadi yang jelas kita mengidentifikasi dari masalah yang kita temui. Bisa jadi suatu unit kerja itu akan berbeda masalahnya dengan unit kerja yang lain. Kalau saya identifikasi seperti itu, kurang lebihnya. Kami mengidentifikasi khusus untuk tahun 2022 ini itu ada kurang lebih 21 masalah. Jadi walaupun kita sudah dapat predikat WBK, karena niat kita tulus ingin memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, kita pasti akan menemukan aja nih persoalan-persoalan yang harus kita benahi. Mungkin dulunya pernah ada persoalan itu udah tertangani, tetapi ini kita buat lebih bagus lagi. Dan diantara tadi tuh masalah pola pikirnya yang harus tetap kita pertahankan supaya tetap mendukung pencapaian target organisasi. Kemudian kita lihat juga kesadaran masyarakat di wilayah sini masih kurang gitu, awal-awal masih kurang. Saya yakin mungkin di unit kerja lain juga pemahaman masyarakat terkait dengan peraturan pajak itu pasti masih belum maksimal lah, belum optimal lah istilahnya ya. Jadi di situ area perubahan kita nih, bagaimana kita membuat masyarakat lebih sadar. Makanya muncullah yang namanya program kerja kita inovasi edukasi. Inovasi edukasi. Iya.
Jadi kalau teman-teman sering melihat di Instagramnya KPP Pratama Pangkalabun ataupun di YouTube, Iya, ya, di YouTube, Twitter, Twitter, Facebook, itu kita menggalakkan sekali inovasi edukasi, gitu ya. Iya. Kan teman-teman sobat jadi juga mungkin pernah melihat ada yang namanya sajak, sarasian pajak, kemudian dialog interaktif pajak, kemudian kuis. Jadi kita banyak sekali menggunakan metode-metode yang bervariasi dan mereka memberikan kesadaran kepada masyarakat. Termasuk juga bagaimana kita tetap live gitu ya, live. Untuk yang radio talk show. Karena mungkin masyarakat di wilayah kita nggak seluruhnya itu bisa mendapatkan akses internet yang memadai. Ya, jadi seluruh lini ya. Kita ingin menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang ada di wilayah kerja KPP Pratama Pangkalabun. Nah, ya terus ini Bu yang mungkin banyak sobat ZI pertanyakan Bu. Kenapa setiap pembangunan ZI WBK atau WBBM itu perlu mengadakan atau menciptakan inovasi Bu? Nah ini kan kita kan setiap rencana kerja ada inovasinya. Kenapa selalu harus ada inovasi sih Bu? Iya, yang namanya manusia itu kan pada dasarnya kita tuh harusnya jangan cepat puas gitu. Jangan cepat puas. Jangan cepat puas. Jadi perlu yang namanya perbaikan menuju kesempurnaan. Itu salah satu bagian dari nilai Kementerian Keuangan. Iya, kesempurnaan. Untuk menuju kesempurnaan itu harus banyak tuh inovasi-inovasi, gitu ya. Karena dengan perkembangan teknologi sekarang, kemudian perkembangan zaman, generasi juga berbeda. Generasi zaman saya, generasi X saya ya, dengan generasi Mas Dodo, generasi apa Mas Dodo? Z Bu, Z awal. Z awal. Sekarang malah ada generasi Alpha. Jadi teman-teman sekalian bisa melihat perkembangan manusia juga berbeda, kebutuhannya juga berbeda, sehingga perlu yang namanya inovasi yang harus kita buat. Jadi inovasi itu ada cara kita menghadapi perubahan. Betul. Cara kita menghadapi perubahan. Jadi jangan apa-apa inovasi itu banyak inovasi nih. Kebanyakan inovasi kan kadang gitu Bu mikirnya Bu. Ya jangan berpikir begitu karena kita inginkan lebih baik lagi di semua area. Makanya tadi di 6 area perubahan untuk KPP Pratama Pangkalabun kita punya inovasi di setiap area perubahan. Gitu. Nah kalau tadi kan sempat disinggung ya Bu mengenai inovasi edukasi. Nah selain itu apa aja sih Bu? Tadi kan ada 21 identifikasi masalah. Inovasi lainnya tuh apa Bu di KPP Pratama Pangkalabun ini? Iya. Kalau dari sisi pengawasan, saya mungkin tidak akan menjelaskan secara detail Sobat ZI, karena nanti akan ada episode berikutnya akan yang menjelaskan secara detail di 6 area perubahan itu. Jadi tidak hanya kali ini ada episode perdana pengenalan secara global, nanti berikutnya ada secara detail. Mungkin kalau kurang lebihnya di beberapa area perubahan, termasuk kita mengembangkan bagaimana kita membuat aplikasi yang bisa mendukung kerja kita bisa lebih cepat, tepat waktu, jangan sampai lewat waktu, sehingga kan pengguna lain jadi kecewa gitu ya. Kita buat namanya aplikasi IPA ya, terkait dengan permohonan administrasi perpajakan yang memang Sobat ZI atau para wajib pajak sampaikan kepada kami di KPP Pratama Pangkalabun. Mungkin ada juga inovasi terkait dengan WhatsApp bot, kemudian adanya e-brochure. Apa tuh e-brochure? Kita mengembangkan namanya aplikasi melalui Glide. Itu informasi-informasi yang menarik seputar pemenuhan kewajiban dan pemenuhan hak dari para wajib pajak. Jadi lebih sifatnya itu kekinian gitu loh. Jadi kita sesuaikan dengan generasi saat ini. Jadi fitur-fiturnya juga menarik dengan icon, dengan image. Di situ ada video tutorial dan segala macam. Sobat Jati bisa. Ini mungkin kita masih tahap awal dan ini kita target penggunanya adalah para wajib pajak orang pribadi, khususnya yang baru terdaftar, kemudian UMKM. Jadi lebih memudahkan. Ya, jadi pas pertama kali mungkin daftar, datang ke kantor, dikasih e-brochure tadi, mereka bisa baca tuh. Tapi karena ada image-nya. Ya, e-brochure ini aplikasi. Jadi kita nanti kasih linknya. Ya. Jadi di gadget aja tuh tinggal dibuka. Tapi kan nggak yang aturan-aturan itu kan nggak tahu. Itu kalau gitu ya memang. Bosan loh. Karena itu ya gitu lah, itu karakter dari generasi milenial, generasi Z, apalagi generasi Alpha, generasi anak saya tuh. Aduh, itu nggak bisa kita kasih buku suruh baca enggak, bosen dia. Jadi lebih visual ya, visualnya informasi lebih nyampe. Gitu. Itu kurang lebih seperti itu. Ada banyak hal yang lain. Ya udah nanti akan dijelaskan di episode berikutnya. Oke Bu.
Nah, ini cukup Bu pertanyaannya. Mungkin ada kalimat penutup nggak Bu untuk episode perdana kali ini Bu? Mungkin yang disampaikan kepada Sobat ZI. Ya, Sobat ZI dimanapun berada, apakah itu para pengguna layanan kami maupun stakeholder kami yang meliputi di instansi pemerintahan, baik pusat maupun daerah, seyogianya seluruh unit kerja memang di pemerintah pusat dan daerah lagi bekerja berjuang bagaimana membangun zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani dan wilayah bebas dari korupsi gitu ya. Jangan sampai dimaknai hanya sekedar ingin mengikuti sesuai instruksi pimpinan, jadi hanya sekedar seremonial belaka, tetapi betul-betul dimaknai kita berjuang bersama-sama membangun zona integritas tentunya untuk Indonesia yang lebih baik. Jadi Indonesia yang bebas dari korupsi itu adalah Indonesia yang memang dicita-citakan seluruh bangsa. Jadi tolong para Sobat ZI juga ikut serta mendukung program pembangunan ZI WBK WBBM ini dengan berpartisipasi aktif. Apabila memang ada layanan yang masih kurang berkenan, yang perlu ditingkatkan, jangan sungkan-sungkan untuk memberikan masukan kepada kami di KPP Pratama Pangkalan. Demikian Mas Dodo. Siap. Pesan terakhir. Jadi Sobat ZI, ZI, WBK, dan WBBM merupakan komitmen pemerintah dalam mencegah korupsi. Selain itu juga meningkatkan kualitas pelayanan publik dari pemerintah. Nah, kalau kata anak Jaksel tuh never ending improvement. Dan jangan lupa mendukung KPP Pratama Pangkalan Bun dalam membangun zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Saya Muhammad Widodo undur pamit. Sampai jumpa Sobat ZI. Sampai jumpa.